Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, shadaqallahu rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan ketua masjid dan pengurus masjid, Al-Hakim, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh kami di sini, dan jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak terasa bagi yang tidak puasa. Tahu-tahu kita sudah masuk ke 10 hari kedua. Berarti sudah masuk hitungan maghfirah, ampunan. Hadirin mulia, yang mana ibadah kita nih Pak, tujuannya supaya makmano yang pertama Allah terima kita. Kita ibadah nih bukan nak cari kemasyhuran. Salat bukan cari kemasyhuran. Kita datang ke masjid bukan nak cari kemasyhuran. Kita hadirin mulia ngerjakan ibadah puasa bukan untuk cari kemasyhuran. Kita pergi haji, umrah bukan cari kemasyhuran, tapi yang nak kita cari kemakbulan. Paham Pak? Apa bedanya masyhur sama makbul? Kalau masyhur ini terkenal, tapi belum tentu diterima. Tapi kalau diterima, insya Allah pasti terkenal. Allahu Akbar. Ya Pak ya. Yang kita teriak kita sekarang ini bagaimana ibadah kita yang kita lakukan, baik sholat kita, puasa kita, ibadah kita yang lain diterima Allah. Kata ulama, satu sholat yang kita kerjakan kalau itu diterima Allah sudah cukup jamin kita ke surga. Puasa kita yang kita kerjakan 1 bulan di Luban sebenarnya sudah cukup jamin kita masuk ke surga untuk hadapkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu datang waktu sholat, kenapa kita harus sholat lagi? Begitu datang bulan Ramadan, kenapa kita harus saum lagi? Begitu datang waktunya nisabnya zakat, kita harus zakat lagi. Begitu kita ada rezeki, kita berangkat ke Mekah Madinah baik haji atau umrah, kenapa kita berangkat lagi? Daripada 1 kali saja ibadah sudah cukup. Hadapkan Allah Subhanahu. Kenapa? Jawabannya karena kita tidak tahu dari ibadah mana yang diterima Allah. Paham Pak? Jadi sehingga kita jangan merasa sudah cukup. Sehingga ada perasaan jadilah sudah. Aku sudah sholat, aku sudah haji, aku sudah puasa, cukuplah, yang penting tidak ganggu wong. Aku cukuplah sudah mak ini baik. Jangan merasa cukup Bapak Ibu sekalian. Hadapkan Allah Ta'ala. Ibu-ibu sudah pernah datang ke Mekah Madinah. Ada yang tanya sama jamaah sebelum berangkat dengan aku, Pak Ustadz kalau bawa 2 juta cukup tak? Untuk apa Bu? Untuk oleh-oleh. Ya kalau ibu adanya cukup 2 juta cukup. Ada datang lagi, Pak Ustadz kalau 6 juta mana untuk oleh-oleh? Ya cukup. Ada yang datang, Pak Ustadz kalau 10 juta cukup tak untuk oleh-oleh? Cukup. Sampai ke sana setelah belanja di Mekah Madinah, ternyata yang bawa 10 juta lebih kurang. Bener Pak? Apa lagi yang bawa 2 juta? Wah ngapalah cuman dikit. Ngelihat baju bagus, tasbih bagus, peci bagus, segala-segala di sana bagus, pengen nak dibawa balik galau, nak dibeli galau. Ternyata duit yang dibawa di kantong kurang sampai sana. Itu juga kita di sini. Bener Pak? Semakin perjalanan kita jauh, maka semakin banyak bekal yang harus kita siapkan. Kalau kita ke Jakarta 1 juta cukup. Kalau kita berangkat ke Malaysia mungkin 3 juta cukup. Kalau kita berangkat ke Mekah Madinah sekarang umroh berapa? Ramadan 45 Pak. 45 Ramadan. Di luar Ramadan saya jual 30. Hadapkan Allah Ta'ala bersama saya Anamta. Hadapkan Allah Ta'ala ke Mekah Madinah. Kalau ke Alaska, kemarin saya ngurus kawan ke Kanada, diminta 1 hari biaya hidupnya 1 juta. Maka dia harus dikasih duit tunjuk di kedutaan Amerika. Selama berapa hari dikasih waktu 1 bulan. Minimal 60 juta di tabungan baru bisa kasih visa dari kedutaan Amerika. Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi semakin jauh kita nak berangkat ke akhirat Pak. Berapa lama kita hidup di kubur? Berapa lama kita akan hidup di padang mahsyar? Berapa lama kita akan hidup di mizan? Berapa lama kita hidup di syirat? Dan berapa lama kita di tempat yang abadi di akhirat selama-lamanya? Apakah kita sudah merasa cukup dengan ibadah kita sekarang?
Seandainya kalau kita hitung-hitungan, ini kita hitung-hitungan Pak, malam ini kayaknya masih cukup kalau hitung-hitungan. Yang payah itu bagian Saro yang bagi. Biasanya masalah bagi itulah jadi masalah Pak. Borongan pas baginya yang masalah. Allah, kan jadi masalah tuh bagian. Kalau itu kan masih pacak, baginya yang Saro kita hidup nih. Kadang berbagi sambung rumah, lagi masih bingung kita masih masalah. Bapak Ibu sekalian hitung-hitungan. Kalau kita diunjuk Allah, Bapak Ibu sekalian umur 60 tahun. Sehari 24 jam dibagi 3. 8 jam untuk istirahat, makan, tidur dan sebagainya. 8 jam untuk kerja dan 8 jam untuk keluarga, untuk ibadah taruhlah. 8 jam ibadah, 8 jam untuk tidur istirahat, 8 jam kita kerja. Hadimkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau umur 60 tahun dibagi 3, 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. 20 tahun kalau hadim dibagi 24 jam dibagi 3, hadimkan Allah Subhanahu 8 jam. Dikali 60 tahun, berarti hampir 20 jam, 20 tahun kita untuk ibadah. Cukup enggak kira-kira 20 tahun masuk surga? Untuk ke akhirat bekal kita. Cukup enggak, Pak? 20 tahunnya lagi itu tidur. Bapak hitunglah 8 jam kali 20 tahun. Hari dari 60 tahun, 20 tahun tidurnya, banyak tidur. Ini belum ibadahnya belum dibagi lagi, dipotong. 20 tahun kita tidur, bener Pak? Dari kecil tidur kan? Apa sudah yang nak tidur lagi? Dari kecil sampai tua masih nak tidur. Apalagi bulan puasa, habis subuh tidur, kaki habis zuhur tidur, habis asar tidur. Apalagi yang di pucuk 60 tahun, sesender sedikit tidur. Untung tidak ada sender, maksudnya itu tidur yang tua 60 tahun. Maka bukan Allah Subhanahu wa taala tidur 8 jam kerja. Bukan Allah taala. Nah, ibadah 20 tahun. Sekarang 20 tahun ibadah dipotong balik. Mulai dari 0 tahun sampai 15 tahun. Itu belum dimasuk, kita dihitung dipotong balik 15 tahun. Tinggal 5 tahun. Bapak hitunglah. Kira-kira 5 tahun dengan tidurnya, ibadah 5 tahun dengan tidurnya. Banyak tidur atau banyak ibadah kita sekarang, Pak? Banyak tidur atau banyak ibadah? Kira-kira cukup dah ibadah kita nih, Pak? 5 tahun nak jamin masuk surga. Hadapkan Allah Subhanahu wa taala kalau dihitung-hitungan malaikat. Sementara tidak kata pintu untuk uang tidur di surga. Yang ada tuh pintu untuk uang ibadah. Maka hadapkan Allah Subhanahu wa taala 5 tahun. Hadapkan Allah ini hitung-hitungan. Kalau kita hitungan umur 60 tahun Pak, kalau memang full kita ibadah mulai dari balik, hadapkan Allah Subhanahu wa taala, maka hadapkan Allah Subhanahu wa taala, kita jadi jangan merasa cukup. Maka bulan Ramadan ini kesempatan Allah buka seluas-luasnya amal. Satu ibadah wajib dikalikan 70 kali di luar bulan Ramadan. Salat yang wajib dikali ke 70 kali. Salat sunnah dikali ke seperti ibadah wajib. Jadi jangan kita merasa cukup apalagi di bulan Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir 10 hari Ramadan bahkan memperbanyak ibadah. Sampai Nabi nih Pak ya, diikat di tiang dengan tali, dibelit di badan, dikibet dengan tali situ supaya kalau sholat malam tidak nyampak. Nah, kira-kira ada yang mau itu kita. Sementara Nabi ini maksum, tahu maksum Pak? Tanpa dosa, dosanya sudah diampuni. Kita ini dengan Nabi beda dikit. Kalau Nabi maksum, kalau kita sedikit mesum. Iya. Puasa masih buka HP, kadang yang tidak bener-bener. Hadapkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai yang sudah dijamin masuk surga, dikibet sini sampai ditulang. Nah, sholat Pak supaya jangan menyampak malam-malam. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, Toha ma anzalna Qur'ana litasqa. Jadi kata maka ulama-ulama NU menjadikan sholawat, salah satu sholawat dari NU ala Toha Rasulillah. Maka Tohanya salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Allah dengan lembutnya katakan Toha, wahai Toha, ma anzalna Qur'ana litasqa, sesungguhnya aku nurunkan Quran bukan untuk nyusahkan kau. Nabi Pak yang dijamin masuk surga, ibadahnya nemen. Kita ada siapa yang jamin gitu? Pak RT, Pak RB, Pak Camat. Kalau Nabi beda dikit. Kalau Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam kalau malam sholat sampai kakinya yang bengkak, kalau kita mato yang bengkak. Sahur beda, kalau udah dibangunin rumah sahur lewat.
Allah, kalau Nabi malam tahajud, kalau kita malam terkejut. Beda dikit Pak ya? Beda dikit Pak. Kalau Nabi habiskan malamnya dengan tahajud, dengan sholat, kalau kita terkejut. Aduh yang sudah bangun jam 2, jam 3 bukan tahajud, ngelanjut. Allah Akbar, Masya Allah. Tidak, sudah bangun jam 3 ngelanjut lagi. Ngelanjut apa itu? Ngelanjut tidur mungkin Pak ya. Hadapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beda dikit begitu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, Nabi kakinya yang bengkak kalau malam temen ibadah, kalau kita matonya yang bengkak. Allah, kalau uji Ustadz Abdul Somad itu, ya kan, pernah dia ceramah di Komperta. Jadi karena pengantin baru, rupanya kesiangan subuhnya. Bangun-bangun sudah jam 7. Akhirnya karena malu jam 7 tadi tutup pintu, tutup hordeng. Karena terang sudah tutup hordeng, akhirnya sholat subuh. Allahu Akbar. Rakaat kedua pakai kunut. Dilihat sama mertua. Wih, boleh lah mantu aku ini sholat 2 habis pakai kunut. Allah. Iya, sholat 2 aja pakai kunut. Jam 7, Masya Allah. Ya, ya, maka kita di bulan Ramadan ini semangat. Jangan menganggap kita sudah merasa cukup. Anggaplah ini kita memperbanyak kita dengan keyakinan kemungkinan ini Ramadan kita yang terakhir. Kita tidak tahu ada kesempatan di tahun depan. Tapi kita tetap berharap ya Pak, mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh umur kita dan mulia supaya untuk meninggikan derajat kita di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini baik kultum kita. Ada yang ngatakan kultum ini kuliah 7 menit, ada yang ngatakan kultum terserah antum. Kalau kira-kira kalau kultum sampai jam 12 siap dah. Tidak siap ya. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi